Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang reduplikasi, pemajasan, dan kritisasi. Jadi, materinya yaitu pengertian, jenis-jenis, dan contoh majas. A. Pengertian majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk membuat kalimat terutama pada karya sastra menjadi semakin hidup. Biasanya, majas ditemui dalam tulisan puisi maupun prosa. Sementara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mendefinisikan majas secara singkat sebagai kiasan. Adapun tujuan penggunaan majas sendiri untuk memperkaya pilihan kata dan bahasa dalam sebuah karya. B. Jenis-jenis majas. Jenis-jenis majas terdiri dari 1. Majas perbandingan. Majas perbandingan adalah majas yang membandingkan dua objek. Contoh majas metafora, simile, personifikasi, hyperbola, alegori, dan sebagainya. Kedua, majas pertentangan. Majas yang menggunakan ciri kata-kata dengan kedua objek bertentangan. Contoh, majas antitesis, paradoks, opupsi, kontradiksi, anakronisme, dan interminis. Yang ketiga, majas sindiran. Majas yang ditunjukkan untuk menyindir. Contoh, ironi, satire, sinisme, dan sarkasme. 4. Majas penegasan. Majas untuk menyatakan objek dengan tegas. Contoh, majas pleonasme, repetisi, paralelisme, tautologi, simetri, enumerasi, dan sebagainya. Contoh majas, yang pertama, contoh majas metafora. Metafora digunakan untuk membantu penulis menggambarkan hal-hal dengan jelas, dengan cara mengkomparasikan suatu hal dengan hal lainnya yang memiliki ciri dan sifat yang sama. Contoh majas metafora itu yang pertama, keberanian menjelma kata-kata. Yang kedua, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata, sebuah bait yang diambil dari puisi Rendra. Yang ketiga, Dewi Malam telah keluar dari peraduannya. Dewi Malam adalah bulan. 2. Contoh majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang mempersamakan benda-benda dengan manusia, punya sifat, kemampuan, pemikiran, perasaan seperti yang dimiliki dan dialami oleh manusia. Contoh majas personifikasi yaitu yang pertama, angin bercakap-cakap bersama daun-daun, bunga-bunga, kabut, dan titik embun. Yang kedua, Indonesia menangis. Duka Nestapa Aceh memeluk dengan erat sanubari bangsaku. Yang ketiga, contoh majas simile. Majas simile adalah majas yang biasa menggunakan kata seperti, sebagai, ibarat, umpama, bak, laksana, dan serupa. Baik, saya akan membacakan contoh tentang majas simile. Yang pertama yaitu seperti air di daun talas, yang kedua wajahnya bagaikan bulan kesiangan, yang ketiga umpama kucing dan tikus, dan yang keempat laksana air dalam minyak. Selain itu ada juga contoh majas satire. Satire adalah majas yang berisi kritik sosial. Satire dapat ditulis secara implisit maupun eksplisit. Contohnya majas satire. Yang pertama yaitu aku lalai di pagi hari, yang kedua beta lengah di masa muda, yang ketiga kini hidup meracun, dan yang keempat hati miskin ilmu dan miskin harta.
Selain itu ada juga contoh majas hiperbola. Yang majas hiperbola adalah majas yang digunakan untuk melebih-lebihkan sesuatu. Majas ini bertujuan untuk menekankan, memperhebat, maupun memberi kesan yang berlebihan. Contoh majas hiperbola. Yang pertama yaitu harga-harga sudah meroket. Yang kedua, ketika mendengar berita itu mereka terkejut setengah mati. Dan yang ketiga, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih Bapak dan Ibu menghadiri undangan panitia. Pengertian kritik. Menurut Markama dan kawan-kawan dalam buku teori linguistik beberapa aliran linguistik tahun 2018, kritik adalah bentuk singkat yang diletakkan di awal atau di akhir sebuah kata. Kritik yang ditaruh di awal dinamakan prokritik, sedangkan yang di akhir disebut enkritik. Mengutip dari buku Tata Bahasa Rote tahun 2015, karya Lexi S.Y. Ingue, kritik merupakan bentuk terikat secara fonologis, tidak memiliki tekanan sendiri. Kritik bukanlah morfem terikat karena mampu mengisi gatra pada tingkatan frasa atau klausa, namun tidak memiliki ciri kata. Dalam penggunaan bahasa, kritik sedikit susah dibedakan dengan afiks, tapi jika melihat lebih dalam, ada perbedaan di antara keduanya. Kritik masih mempunyai makna, sedangkan afiks sama sekali tidak memilikinya. Penggolongan dan contoh kritik. Kritik dibagi menjadi dua, yakni prokritik yang ditaruh di awal kalimat, sedangkan enkritik yang diletakkan di akhir kalimat. Berikut penjelasannya. Prokritik dalam buku analisis kesalahan dan karakteritis bentuk pasif tahun 2014, karya Markama dan Atika Sabradila. Prokritik merupakan penggalan kata ganti yang letaknya di awal kata dan penulisannya terikat dengan kata yang mengikutinya. Contoh prokritik dalam bahasa Indonesia adalah ku dan kau. Contohnya ada 5. 1. Kuberikan buku ini kepadamu. 2. Kau terima saja pemberian darinya. 3. Kau baca surat darimu esok pagi. 4. Kurasa dia tidak masuk sekolah karena sakit. 5. Kau pakai saja laptop ini. Contoh di atas merupakan contoh prokritik yang penulisannya digabung karena bertemu kata kerja pasif. Kata kuberikan artinya telah diberi kepadaku. Kata kau terima artinya telah diterima olehnya, dan seterusnya. Ketika prokritik bertemu dengan kata kerja aktif, penulisannya harus dipisah. Contohnya ada 5. 1. Ku membaca koran di pagi hari. 2. Ku menulis balasan surat untuknya. 3. Kau mempermasalahkan hal ini karena tidak suka dengannya. 4. Kau membuat dia bingung dengan jawabanmu. 5. Kau menertawakan dia karena tingkah konyolnya. Selanjutnya materi ini akan dibacakan teman saya. Enklitik berkebalikan dengan proklitik. Enklitik letaknya di belakang kata. Enklitik adalah penggalan kata yang penulisannya disambung dengan kata yang mendahuluinya. Contoh enklitik dalam bahasa Indonesia adalah mu dan nya. Contohnya, baju ini sudah menjadi miliknya. Aku berhasil menemukan tasmu. Ini adalah tempat pensilku. Contoh enklitikku yang penulisannya digabung dengan kata sebelumnya. Sepatu ini milikku. Boneka itu telah dibeli olehnya. Adapun pengertian kata ulang. Kata ulang adalah kata yang dihasilkan dari proses reduplikasi. Apa itu reduplikasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reduplikasi adalah proses atau hasil dari perulangan kata, baik secara keseluruhan atau sebagian. Jadi, bisa diartikan kata ulang adalah kata yang dihasilkan dari proses perulangan bentuk dasarnya. Contoh kata ulang adalah sebagai berikut. Teman-teman, hasil dari proses reduplikasi dengan bentuk dasar teman. Masak-masakan, hasil dari proses reduplikasi dengan bentuk dasar masak. Mobil-mobilan,
hasil dari proses reduplikasi dengan bentuk dasar mobil. Pepohonan, hasil dari proses reduplikasi dengan bentuk dasar pohon. Tetamu, hasil dari proses reduplikasi dengan bentuk dasar tamu. Dari contoh kata ulang di atas, terlihat bahwa pola dari kata ulang tersebut berbeda-beda. Hal ini karena jenis kata ulang ada bermacam-macam. Supaya lebih jelas, berikut akan dijabarkan jenis-jenis kata ulang dalam bahasa Indonesia yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Jenis-jenis kata ulang. Pembagian kata ulang ada bermacam-macam. Ada yang membagi atau mengelompokkan kata ulang berdasarkan bentuknya, dan ada juga yang membagi atau mengelompokkan kata ulang berdasarkan perubahan maknanya. Jenis yang pertama, jenis kata ulang berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuknya, menurut Rahmadi, membagi kata ulang menjadi 4 macam. Yang pertama, kata ulang diwipurwa atau sebagian. Kata ulang diwipurwa disebut juga kata ulang sebagian. Jenis kata ulang ini mengalami perulangan pada sebagian kata dasarnya saja atau tidak seluruhnya. Contoh dari kata ulang diwipurwa atau sebagian ialah contoh yang pertama, rerumputan, hasil dari proses reduplikasi dengan bentuk dasar rumput. Yang kedua, lelaki, hasil dari proses reduplikasi dengan bentuk dasar laki. Contoh yang ketiga, tetamu, hasil dari proses reduplikasi dengan bentuk dasar tamu. Contoh yang keempat, sesama, hasil dari proses reduplikasi dengan bentuk dasar sama. Jenis yang kedua, kata ulang dwilangga atau seluruhnya. Kata dwilangga merupakan kata ulang seluruhnya. Jadi, kata ulang yang termaksud dalam dwilangga adalah kata ulang yang bentuk dasarnya mengalami perulangan seluruhnya tanpa variasi fonem dan afiksasi. Contoh kata ulang seluruhnya atau dwilangga. Contoh yang pertama, anak-anak, hasil dari proses reduplikasi dengan bentuk dasar anak. Contoh yang kedua, teman-teman, hasil dari proses reduplikasi dengan bentuk dasar teman. Contoh yang ketiga, langit-langit, hasil dari proses reduplikasi dengan bentuk dasarnya adalah langit. Yang keempat, makan-makan, hasil dari proses reduplikasi dengan bentuk dasarnya adalah makan. Yang ketiga, kata ulang berimbuhan atau afiksasi. Sesuai namanya, kata ulang berimbuhan atau afiksasi adalah jenis kata ulang yang bentuk dasarnya mengalami perulangan dan penambahan imbuhan. Penambahan imbuhan tersebut ada yang melekat di depan, ada juga yang melekat di belakang. Adapun contoh kata ulang berimbuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang-orangan, hasil dari proses reduplikasi dengan bentuk dasar orang. Yang kedua, berlari-lari, hasil dari proses reduplikasi dengan bentuk dasar lari. Yang ketiga, melihat-lihat, hasil dari proses reduplikasi dengan bentuk dasar lihat. Yang keempat, tolak-menolak, hasil dari proses reduplikasi dengan bentuk dasar tolak. Yang terakhir, turun-temurun, hasil dari proses reduplikasi dengan bentuk dasar turun. Sebagai catatan, proses perulangan dan penambahan imbuhan terjadi secara bersamaan, tidak dilakukan secara terpisah. Yang keempat, kata ulang berubah bunyi. Kata ulang berubah bunyi adalah jenis kata ulang yang bentuk dasarnya mengalami perulangan dengan perubahan fonem atau bunyi. Jenis kata ulang ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu kata ulang berubah bunyi dengan variasi vokal dan kata ulang berubah bunyi dengan variasi konsonan. Adapun contoh kata ulang berubah bunyi dengan variasi vokal sebagai berikut. Yang pertama, pernak-pernik, hasil dari proses reduplikasi dengan bentuk
dasar pernik. Yang kedua, serba-serbi hasil dari proses reduplikasi dengan bentuk dasar serba. Yang terakhir, warna-warni hasil dari proses reduplikasi dengan bentuk dasar warna. Jenis-jenis kata ulang berdasarkan makna yang terbentuk. Yang pertama, kata ulang yang bermakna mirip. Contoh, kehitam-hitaman dan mobil-mobilan. Yang kedua, kata ulang yang bermakna jamak. Contoh, ibu-ibu dan buah-buahan. Yang ketiga, kata ulang yang bermakna saling. Contoh, bersalam-salaman dan tolong-menolong. Yang keempat, kata ulang yang bermakna kolektif atau bilangan. Contoh, satu-satu dan dua-dua. Yang kelima, kata ulang yang bermakna kegiatan. Contoh, masak-memasak. Yang keenam, kata ulang yang bermakna keadaan. Contoh, mentah-mentah dan hidup-hidup. Yang ketujuh, kata ulang yang bermakna superlatif. Contoh, setinggi-tingginya dan seindah-indahnya. Baiklah, itulah materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.